Anak raja pergi menyelam, ingin mencari batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan malam. Saya, apa kabar semuanya? How are you tonight? Kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang duduk di sebelah kanan saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Senior saya, kakak kelas saya di Mesir. Saya angkatan 98, beliau angkatan 96. Yang di sebelah kiri saya, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hasan, guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Zaini Hasan. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Para habaib, para alim, para ulama, hadratul mukarramin wal muhtaramin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak kiai Pak Ustadz, saya belum disebut namanya Pak Ustadz. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, belum kawin, belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang berjihad di Palestina menolong agama Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Nanti sampai masanya semua buku catatan amal kita ini akan dibagikan. Mudah-mudahan dapat buku catatan amal dari sebelah kanan. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Begitu buku catatan amal dibuka, tertulis jihad, 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 jihad. Aku tidak pernah berjihad fisabilillah. Kenapa ada catatan amal? Ternyata dia selalu hadir ke majelis ta'lim. Semua yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ustadz Muhammad Zaini Hasan tadi mengatakan tempat ini sempit Pak Ustadz, tempat ini kecil Pak Ustadz, tempat ini tidak layak Pak Ustadz. Kalau tuan naik rakit menangkap pukat. Kalau tuan naik rakit memasang pukat, tempat ini tidak sempit, hanya saja jamaahnya yang padat. Jadi malam ini pengajian terakhir saya di Pulau Madura. Bukan berarti setelah ini saya mati. Tapi kalau Allah berkata mati, kita siap mati. Betul? Betul ini siap. Jamaah main betul-betul aja. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan umur itu tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikan kematian ini membuat aku berhenti dari segala dosa ya Allah. Orang beriman tidak pernah berkecil hati kalau dia mati. Kenapa? Andai Abdul Somad mati malam ini, besok pagi dia sudah tidak ada dosa lagi insya Allah. Masya Allah, jamaah sampai naik ke atas tangga, naik. Masya Allah, ada yang di bawah tiang basket, hati-hati kena bola.
Masya Allah, tabarakallah. Ini ada kotak-kotak. Ini kotak apa ini? Kotak sumbangan. Siapa yang mengisi kotak itu, maka insya Allah jodohnya dekat. Kalau nggak percaya, coba isi. Hah? Yang bawa kotak langsung. Jangan, mana tahu ada istri orang suaminya marah. Seandainya ada orang yang kaya, uangnya banyak, melimpah ruah, mudah-mudahan jamaah ini kaya-kaya semuanya, kemudian mati, apakah rumah yang besar dibawa? Apakah mobil yang besar dibawa? Apakah istri yang besar dibawa? Mohon maaf, yang besar tidak ada yang dibawa. Makanya orang-orang mati itu ketika ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah, hai jenazah-jenazah, maukah kamu hidup lagi? Loh, jenazahnya kok nyahut? Di tempat lain saya ceramah, jenazah saya tanya, diam semua. Luar biasa. Ketika jenazah-jenazah ditanya, maka mereka semuanya menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau beri engkau masa untuk hidup lagi semenit, sedetik, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Ternyata orang-orang mati itu ingin hidup atau tidak? Orang-orang yang sudah meninggal itu ingin hidup atau tidak? Apakah mereka kalau dihidupkan ingin sholat? Apakah kalau dihidupkan ingin berzakat? Mereka menjawab, fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Ini sudah tepat. Kotak-kotaknya disebarkan ke ibu-ibu karena memang mereka yang bawa dompet. Adapun bapak-bapak, uangnya sudah diserahkan ke ibu semua. Betul, Bu? Semuanya ngaku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kemarin di tempat yang lain ketika saya berselawat malam-malam itu handphonenya menyala, tapi di Darul Hasan kenapa tidak menyala? Rupanya sudah disedekahkan ke kotak semua. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diganti Allah dengan handphone yang baru. Oh, serius nih. Seandainya ada seorang anak menggendong ibunya dari Bangkalan, dibawa ke tanah suci Makkah, setelah itu tawaf 7 putaran, setelah itu dia bawa sa'i antara Safa dan Marwah, setelah itu dia bawa ke padang Arafah, lalu mampir ke Musdalifah, melontar jumrah haji dan umrah. Apakah dapat menebus 9 bulan dalam perut ibunya? Apakah dapat menebus teriakan ibunya saat melahirkan? Ibu-ibu zaman sekarang agak ringan melahirkan karena sudah ada sesar. Zaman dulu berat, resikonya mati. Zaman sekarang katanya sudah agak mudah, malah mudah sekali melahirkan sekarang Pak Ustadz, seperti mesin aja, lahir langsung. Tapi ternyata ada dokter kandungan yang ngomong ke saya, Ustadz Somad, jangan lagi pernah meremehkan perempuan yang melahirkan. Ternyata perempuan yang dioperasi sesar, lapisan-lapisan perutnya disobek, berdarah, puluhan tahun masih tetap terasa sakitnya. Kita laki-laki tidak pernah merasakan itu. Anda
andai kuceritakan rasanya, pasti perempuan ini akan komplain semuanya, mereka tidak percaya. Betul? Kenapa? Karena rasa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai ku coba merangkai kata untuk menceritakan rasa, pastilah kata-kata itu berdusta. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Yang bisa merasakan melahirkan itu hanya perempuan. Ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Bangkalan ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun. Betul? Maka disebutkan sorga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang sorga di bawah telapak kaki babysitter. Sorga di bawah telapak kaki pembantu. Sorga di bawah telapak kaki. Tapi insya Allah sampai hari ini ibu-ibu masih menyusukan anaknya. Susukan anak Anda ASI eksklusif selama 6 bulan. Iklan Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Kalau Anda susukan anak Anda dengan ASI eksklusif, tulangnya sehat, selamat dari osteoporosis. Otaknya kuat, menangkap pelajaran, cepat hafal Quran. Badannya, antibodinya kuat, jauh dari segala macam penyakit. Tapi apa mau dikata, anak-anak sekarang sudah disusukan oleh kaleng. Maka sorga di bawah tapak kaki. Anaknya, ada tadi yang bilang susu sapi. Anaknya yang kecil dibawa pengajian, nangis, dibelikan balon, nangis, ditakut-takuti. Jangan nangis ya nak, tuh ada pesawat di atas. Demi ikut pengajian. Berapa kali ibu-ibu diteriaki orang saat akan nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Tanya saksi, sah apa enggak sah? Sebelum saksi menjawab sah, anaknya sudah nangis. Wah. Apa kata keluarga di situ? Keluar. Berapa kali ibumu kena marah di tengah orang ramai gara-gara tangisanmu? Belum lagi ibadah puasanya. Ketika engkau berada dalam perut ibumu, 30 hari mereka tidak puasa. Betul Bu? Ramadan berikutnya saat mereka akan puasa, mereka menyusukan anak 30 hari lagi nggak puasa. Ramadan berikutnya saat akan menyusukan anak, ternyata menyusukan anak menurut Al-Quran haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Dalam kandungan 30 hari nggak puasa, menyusukan 30 hari nggak puasa, menyusukan 2 tahun 30 hari nggak puasa. Untuk 1 orang anak mereka berhutang puasa 90 hari lamanya. Mau puasa di tahun ketiga, adikmu lahir menyusul. Tidak ada cara kecuali berbakti kepada ibu. Makanya ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, thumma man? Your mother. Thumma man? Ibumu. Thumma man? Bapakmu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau ada bapak yang mau dapat 3 kali, cobalah mengandung, coba menyusukan, dan coba melahirkan. Kalau mau tahu ingin rasanya mengandung, pulang dari sini, beli kelapa muda, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau ingin merasakan melahirkan, pulang dari sini, beli mangga besar, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau tahu rasanya menyusukan anak, pulang dari sini, pergi ke rumah sakit bersalin, cari bayi yang baru lahir, dekatkan, mau nggak dia nyusu?
Betapa kita lelaki gagah, perkasa, jenderal bintang 5, tapi belum ada apa-apanya dibandingkan seorang ibu. Makanya dalam lagu nasyid dunia, ibu mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Mudah-mudahan semua anaknya jadi anak-anak soleh. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan sudah punya tiket masuk surga. Lalu datang seorang sahabat, anak saya baru 2 ya Rasulullah, tambah 1 lagi. Anak saya dua-duanya laki-laki, pingin punya anak perempuan, namanya sudah disiapkan. Bahasa Marokonya kalau baik itu mizyan, artinya baik. Bahasa Maduranya say. Baik, disiapkan nama mizyan. Begitu lahir, kalau perempuan mizyana, mau disiapkan mizyana, panggilan anak-anak. Begitu lahir laki-laki, tinggal robah jadi muzakkar, mizyan. Nama anakmu siapa? Farid. Kalau lahir perempuan, Faridah. Nama anakmu siapa? Musib. Kalau perempuan, banyak orang sekarang kalau ditanya anakmu berapa, ada 3 tapi perempuan. Kenapa kalau perempuan pakai tapi? Justru dari anak perempuan itulah akan lahir keturunan yang baik-baik insyaallah. Amin. Perempuan yang baik, solehah, pesantren, jilbabnya panjang, bajunya panjang, rezekinya berlimpah, mengandung anak sambil bersolawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya yakin dan percaya ini yang hadir-hadir ini waktu ibunya mengandung dulu pasti baca Ibu-ibu zaman sekarang mengandung anak lagunya bukan lagi sholawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Mudah-mudahan Pak Bupati selalu sehat walafiat. Betul Pak Bupati? Saya nggak tahu, nebak-nebak aja tadi. Di tengah kesibukan masih bisa kita bersilaturahim, ketemu dengan umat di tempat yang baik, pondok pesantren, majelis ilmu bersama orang baik. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kebaikan. Kabupaten Bangkalan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Abdul Somad kata orang datang ke Bangkalan mau ceramah, enggak. Abdul Somad datang ke Bangkalan ziarah ke makam Mbah Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Tadi ziarah
Begitu ziarah pertama dijelaskan, Ustadz Somad, ini makam Syekhona Mbah Khalil bin Abdul Latif, ini makam Syekh Kiai Fulan, ini makam Syekh Kiai Fulan, ini makam Fulan, ini makam Fulan. Yang terkesan bagi saya yang paling ujung, ini adalah makam bupati yang dulu membangun masjid, merubah dari musola menjadi masjid yang megah, cantik dan indah. Apa maknanya? Ustadz Abdul Somad belum tentu bisa membangun masjid, kalaupun bisa buat proposal, tapi orang yang diberikan Allah amanah, jabatan, kekuasaan, dengan tanda tangannya bisa membangun masjid. Allahu Akbar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali sampai di Taif, sampai dia ketika hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, singgah sebentar di Quba. Hari Senin sampai di Quba, 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri satu masjid, namanya Masjid Quba. Setelah itu hari Jumat beliau bertolak menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya ketika itu Yathrib. Yathrib tempat kuman, banyak penyakit, banyak hama, dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika di sana dibangun masjid. Tadi saya begitu sampai terkesan. Dulu tanggal 18 Maret 2019 saya sudah siap mau ziarah. Ternyata datang kabar duka cita, ibu saya meninggal dunia. Batal ziarah. Tablik akbar sekali bersama masyarakat Bangkalan. Setelah itu saya pun langsung pulang menuju Medan, Sumatera Utara. Tapi pada kunjungan kali ini saya berhasil datang. Sebelum sampai ke makam, melihat masjid megah, cantik, luar biasa ukirannya. Tak ada kata yang keluar kecuali berdecak kagum. Jangan meninggal sebelum bangun masjid. Kalau engkau sayang pada ibumu, bangunkan masjid sesuai namanya. Masjid Fatimah, Masjid Aisyah, Masjid Khadijah, Masjid Ibuku, Masjid My Mother, Masjid Emak, Masjid Empok. Itu sebagai tanda bakti. Setuju? Ibu-ibu setuju kalau anaknya nanti bakti bangun masjid? Amin ya Rabbal Alamin. Apakah kalau kita bangunkan masjid lalu kita dapat menebus teriakannya, sobek kulitnya, berdarah, meninggal dunia? Tidak dapat kau balas budi baiknya, tapi paling tidak menjadikan amal jariah untuknya insya Allah. Amin. Suatu ketika saya pergi ke Banjarmasin, di rumah jamaah, di depannya ada pintu gerbang, di pinggirnya ada satu rak. Di situ ada disediakan air dingin, cangkirnya diikat pakai tali dari besi. Siapa saja orang yang lewat lalu lalang bisa mengambil air dingin untuk minum, wakaf lillahi ta'ala, mudah-mudahan mengalir kepada orang tua. Jadi amat sangat baik. Siapapun yang hari ini diberikan kelebihan harta, buka sumur bor, belikan semen, batu bata, batu kerikil, dia niatkan untuk almarhum ayahnya, dia niatkan untuk almarhum ibunya, maka pahalanya sampai. Betul? Kok betul? Emang ada yang pernah ninggal nerima laparannya? Kenapa berani mengatakan betul? Ini masalah ghaibiyat, ini masalah sam'iyat. Kita belum pernah ada orang mati hidup lagi cerita sampai atau tidak sampai. Tapi dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan sodakoh itu ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaku anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai ya Rasulullah? Rasul menjawab sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apalah yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab sakyul ma, menyediakan sumur air. Selama berjalan keliling dari Pamekasan tadi ke Sampang, sekarang ke Bangkalan, di tengah-tengah jalan dalam perjalanan jauh saya melihat banyak sekali sumur, tapi bukan sumur wakaf
untuk orang tua, sumur untuk sawah. Memang sumur itu kan pengganti irigasi, tapi kalau dia wakafkan sumurnya untuk sumur bor, pondok pesantren, anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat Jumat, mandi, masak, sampai hari kiamat airnya mengalir, itulah disebut dengan shadaqatun jariyah. Muliakan ibumu. Saya sudah banyak ketemu orang, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, ketemu orang macam-macam ceritanya, tapi kebanyakan orang-orang berhasil itu adalah orang yang berbakti kepada ibu. Ayah Pak Ustadz sama juga. Kenapa Ustadz lebih menekankan ibu? Karena kita adalah fotokopi dari ibu kita. Saya dulu waktu tausiah ke Kuala Lumpur, Malaysia, sampai di sana datang orang Malaysia nanya, Ustadz Somad ibunya masih ada? Masih. Sekarang di mana? Di Pekanbaru Riau. Kami mau datang ke sana. Ngapain? Mau ketemu dia. Loh, saya yang ceramah kenapa nyari ibu saya? Kami mau lihat bagaimana dia membesarkan Ustadz. Mereka pun datang rame-rame nanya ibu saya, Ustadz Somad itu gimana kecil? Ya sama kayak bayi yang lain. Makanannya apa? Nasi, susu. Minumannya apa? Mereka tanya-tanya macam-macam. Kalau kita melihat anak kecil di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya dicat pirang merah kuning kelabu, lipstiknya tebal, make upnya kiri hijau kanan biru, kukunya pakai kutek, kira-kira anak 5 tahun ini sendiri buat begitu atau ada gurunya? Siapa gurunya? Ngaku semua. Makanya ibu disebut al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum ketemu kiai, sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum pesantren, pendidikan yang pertama adalah ibu. Makanya ketika cerita tentang Nabi yang soleh tapi anaknya durhaka, apa kata Allah? Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman cantik, indah, bunga, harum semerbak seperti suburnya tanah di Bangkalan. Dari mana Ustaz tahu tanah di Bangkalan ini subur? Nih bunga-bunga cantik tumbuh indah semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Adapun tanah tandus, dia hanya akan mengeluarkan tanaman yang tidak enak dipandang mata. Sepanjang jalan gurun Sahara, naik kereta api dari Casablanca menuju Rabat, apa yang dilihat? Gurun pasir. Apa yang tumbuh? Kaktus. Dilihat enggak enak, dicium hati-hati hidung bengkak. Kenapa? Durinya tajam. Jadi kalau mau dapat anak yang al-amin, maka ibunya mesti aminah. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti ibu marah-marah, bapak marah-marah ke rumah, pantasan anak kita tidak al-amin karena kau bukan aminah. Oh, akhirnya si ibu juga balas, anak kita tidak al-amin karena kau bukan Abdullah. Lalu kau mau nyari siapa? Aku mau nyari Abdul Somad. Insya Allah ini semuanya adalah aminah, yang amanah membesarkan anak-anaknya. Dan ini semuanya adalah Abdullah. Ini adalah hamba Allah. Tidak ada satupun dari saudaraku ini yang hamba tuyul. Hamba Allah, hidupnya mengikuti kitab Allah, hidupnya mengikuti sesuai sunnah Rasulullah, dibahagiakan bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada
ala habibika khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Habis waktu 30 menit untuk di sini. Sekarang pindah ke sana 30 menit. Mohon izin Kiai, mohon izin Habib, mohon izin Pak Bupati, mohon izin semuanya. Saya sebetulnya lebih senang berdiri di sana. Kenapa? Karena kalau saya berdiri di sana, kameranya ngarah ke saya, di sana wajah saya putih. Karena lampunya terang. Kalau berdiri di sini, nanti diarahkan kameranya kemari, diupload ke Instagram, semuanya komen, Ustadz sesat mukanya hitam. Pantasan gak bisa masuk Singapura. Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah anak-anak santri yang berbakti kepada orang tua. Nanti kalau pulang ke rumah muliakan ibu ya. Cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Kalau sudah kerja punya uang belikan kain yang mahal. Senangkan hatinya. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kamu mau rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka muliakan ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saya banyak ketemu orang kaya-kaya. Ketika saya pergi ke rumahnya, saya lihat lukisan ibunya. Saya diundang haul orang tuanya. Tapi jangan karena ibu dengan ayah engkau tidak berbakti. Engkau berada di dalam hati ibumu, tapi engkau berada dalam akal pikiran ayahmu. Ibumu merenungkan engkau dalam hatinya. Tidurnya tak lelap, makannya tak kenyang, hidupnya tak tenang, memikirkan baju sekolahmu, memikirkan makanmu, memikirkan engkau di pondok pesantren. Mereka menangis di rumah sampai bola matanya sebesar bakso. Pergi ke pesantren, ngelihat kasur anaknya tipis, nangis. Pergi ke pesantren, ngelihat anaknya tidak makan teratur, nangis. Ibu selalu merenungkan anaknya dalam hatinya, tapi bapak memikirkan anaknya dalam akal pikirannya. Betul? Maka kalau hati ibumu masuk ke dalam dirimu, otak akal bapakmu masuk ke dalam dirimu, kau berenung dengan hati ibu, kau berpikir dengan otak ayah, maka kau orang yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Inilah kesempurnaan kasih sayang ayah dan ibu. Contohnya adalah santri-santri yang ada di Darul Hasan, insyaallah. Amin ya rabbal. Mau hadrah nasyid ada, mau grup solawatan ada. Ustadz taunya dari mana? Saya dari tadi di atas menikmati lagu-lagu hadrah. Jadi kalau ada yang nikah, walimah, khitan, tunangan, khitbah,
maka undanglah adik-adik kita. Bagaimana adik-adik? Siap? Mereka udah siap. Tapi saya udah nikah Pak Ustadz. Nikah lagi. Saya sebetulnya mau ngetes aja, kira-kira ibu marah atau enggak. Ternyata mereka enggak marah. Berarti ini adalah ibu-ibu yang insya Allah anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Subhanul yaum, anak muda hari ini, rijalul ghad, mereka yang akan jadi pemimpin masa depan. Kalau di belakang saya ini ada anak kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP 3 tahun, betul? SMA 3 tahun, betul? Kuliah 4 tahun, betul? 2022 dia kelas 1 SMP, 2032 dia sudah selesai S1 insyaallah. Amin. Selesai S1 dia akan ikut tes CPNS, selesai S1 dia akan ikut tes pegawai negeri, selesai S1 dia akan ikut tes polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Mereka yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Amin. Adapun saya, kita yang sudah usia senja, seperti tanaman yang awalnya hijau, setelah itu menguning, setelah itu layu, setelah itu mati. Saya ini agak-agak hijau, hampir-hampir kuning lah dikit. Setelah itu akan layu dan mati. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz Somad ceramah jadwalnya jangan terlalu banyak, nanti kalau Ustadz mati mendadak gimana? Aku tidak khawatir. Kenapa? Karena anak-anak muda dari Pulau Madura akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Siap membela la ilaha illallah, siap membela NKRI, siap jaga persatuan, siap menyambut tongkat estafet masa depan. Takbir. Takbir itu untuk ngusir setan. Mana tahu ada yang udah mulai ngantuk-ngantuk. Kok ustadznya tiba-tiba jadi 2 ya? Jadi untuk ngusirnya itu takbir. Makanya nanti kalau sholat Jumat ada jamaah yang ngantuk di sebelah, itu takbir. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa takbir bisa ngusir setan Pak Ustadz? Hadisnya sahih. Lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Begitu bunyi hadisnya, wa alaihi duratun, sampai terkentut ketika azan dikumandangkan. Jadi kalau ada orang yang ngantuk saat pengajian atau dia kerasukan setan, ada orang kerasukan ketika dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati. Dia bukan takut, malah ketawa. Maka salah satu adalah diazankan di telinga sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka insya Allah dia akan sadar. 2 kemungkinan, sadar karena azannya atau sadar karena kaget terkejut saking kuat suaranya. Tapi sekarang banyak anak-anak muda yang azannya mengkhawatirkan. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini kira-kira sampai ujung apa enggak nih? Kita khawatir jangan-jangan pas hayya 'alas shalah innalillah. Itu tidak terjadi di Bangkalan. Amin. Itu tidak terjadi di Pulau Madura. Amin. Itu hanya terjadi di planet Mars dan pesawat UFO. Allahu Akbar. Berbakti kepada ibu sudah, berbakti kepada ayah sudah, tapi ada orang, dia bukan ayahmu. Ayahmu ada 3. Ayahku 1 Pak Ustadz. Ayahmu 3 guys. Ayah yang pertama, alladzi waladaka, yang menikah dengan ibumu lalu dia jadi ayahmu.
Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, yang mempunyai anak gadis lalu dinikahkannya dengan kamu. Aku belum Pak Ustadz, berarti kamu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo ketemu jodoh. Ketemunya di majelis ilmu. Pas nanti Ustadz Somad pulang, tiba-tiba kemudian berdosa-dosakan. Tiba-tiba yang laki-laki nyari sendal, yang perempuan nyari sendal. Pas lagi nyari sendal tuh kepalanya kejedut tuh. Terus bangkit sama-sama. Enak ceritanya kalau ditanya anak. Papa, ayah, mama. Iya, dulu kalian ketemunya di mana? Dulu ada pengajian di Darul Hasan. Ketika itu yang ceramah namanya Ustadz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, Riau. Sekarang Ustadz itu di mana, Ma? Udah meninggal. Ketika itu mama sama papa lagi cari-carian sendal, ketemu. Akhirnya kami dinikahkan. Tausiah pernikahannya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. So sweet. Sekarang banyak bapak ibu tidak bisa cerita enak ke anaknya. Ketika anaknya nanya, ayah, papa, mama, dulu kalian ketemunya gimana? Jangan tanya-tanya. Akhirnya dia penasaran, dia tanya sama neneknya, nenek, dulu papa sama mama ketemunya di mana? Salah sambung. Dulu papa sama mama ketemunya di mana? Facebook. Dulu di Facebook mamamu kecil sekali, pas ketemu besar sekali. Amin. Bapakmu yang pertama menikah dengan ibumu, lalu kau jadi ayahnya. Bapakmu yang kedua yang menikahkan anak gadisnya kepada kamu, namanya Yang ketiga, allazi 'allamaka, yang mengajarkanmu ilmu agama. Wa huwa afdaluhum, di antara tiga ayah ini dialah yang paling afdal. Siapa? Yang mengajarkanmu la ilaha illallah Muhammadur wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sehingga dengan ilmu itu engkau bisa membedakan antara Tuhan dan Sekarang banyak orang menyangka hantu dianggap Tuhan, Tuhan dianggap hantu, karena tidak bisa membedakan nafi isbat. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar-benar sembahan kecuali Allah. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang dikasihi, yang disayangi sebenar-benar cinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada istri, kalau kau mati dia akan nikah lagi dengan brownies, berondong manis. Cinta kepada suami, kalau kau mati sebelah matanya akan menangis, yang sebelah lagi akan melirik. Tapi kalau kau cinta kepada Allah, itulah yang akan menjadi bekal menghadap. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu adalah para kiai, para habaib. Maka berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah tidak terkalahkan. Berbakti juga kepada para alim ulama. Saya dapat kabar cerita dari dulu, sudah lama, bahkan ketika berziarah tadi, kelebihan Kabupaten Bangkalan, sejalan antara ulil amri dengan ulama. Ada di tempat lain majelis ulama, ada bupati, ada gubernur, ada majelis ulama provinsi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Terkadang sepakat, terkadang tidak. Tapi di Bangkalan sejalan, karena pemimpin juga sekaligus seperti Rasulullah SAW dulu. Beliau sebagai ulil amri
beliau juga sebagai pemutus keputusan sampai kepada khulafa rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Setiap disebut namanya kita selalu taraddi anhu. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr Siddiq, Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Belum pernah saya tausiah dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad lalu disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Walaupun setiap pagi kita berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Heran juga saya ngelihat jemaah nih. Saya ceramah di sini, tapi matanya ngelihat ke sana. Saya heran, kok dia nggak ke sini? Rupanya yang di situ lebih ganteng daripada yang di sini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Begitu Al-Quran dibacakan oleh qori kita tadi dengan suaranya yang luar biasa, dari awal sampai akhir mata saya melihat beliau. Apa yang Ustadz perhatikan? Lehernya sama dengan leher saya, mulutnya sama dengan mulut saya, tapi kenapa yang keluar beda? Begitulah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kiai, Pak Qori, doakan anak Ustadz Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah Sami supaya menjadi qori penghafal Quran. Saya selalu kalau jumpa qori, jumpa ulama gitu, doakan anak saya, doakan anak saya ya, doakan. Jamaah juga begitu. Ustadz Somad doakan saya, doakan juga saya. Doakan anak saya Pak Ustadz, doakan juga anak saya. Mana tahu ada orang yang tidak terkenal di bumi, tapi hatinya ikhlas, tulus dan bersih, maka kemudian doanya menembus pintu-pintu langit. Amin. Dia tidak berada di atas pentas, dia tidak duduk di atas karpet, dia tidak diberikan kue kotak dan teh botol, dia tidak diberikan minuman, dia tegak di atas tanah, jauh di sana, tapi hatinya tulus, ikhlas dan bersih. Betul? Itu cara menyenangkan hati orang yang jauh di sana. Rukun salat ada 13 menurut mazhab Syafi'i. Kalau tidak cukup rukunnya, maka salatnya batal. Siapa yang ngajarin kita begitu? Ulama. Tadi ada saya dengar suara Ustadz. Ustadz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala-galanya. Itu dipanggil Ustadz. Makanya di Mesir kalau Ustadz itu adalah profesor. Kalau nggak percaya tanya kepada Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Dulu rektor Al-Azhar namanya Ustaz Dr. Ahmad Umar Hashim. Ustaz tahu segala sesuatu. Begitu sampai di Indonesia yang ngajar Iqra dipanggil. Lalu kenapa di Pulau Jawa dipanggil Kiai? Karena sebelum Islam datang, mereka memuliakan benda-benda. Keris mulia, tombak mulia, gending mulia, gong mulia. Lalu kemudian ketika Islam datang,
maka berpindah kemuliaan benda kepada manusia. Itulah dia para alim ulama yang dimuliakan berdasarkan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat artinya tangga. Oh, nama suami saya Muhammad Darajat, berarti Muhammad mohon maaf Pak Darajat, jangan tersinggung. Darajat artinya anak tangga supaya naik ke atas. Makanya dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat. Orang yang nggak ngaji nanya, Ustadz Somad katanya kalau sholawat naik 10 darajat. Iya, darajat Celcius apa Fahrenheit? Darajat di situ tidak terkait dengan cuaca, tapi dia adalah darajat anak tangga kemuliaan makin dekat dengan surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para habaib, wahai para kiai, wahai para alim ulama, cintai kami, izinkan kami mencintaimu supaya kami masuk ke dalam surga dekat darajatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah cukup adil, 30 menit di tempat yang terang, 30 menit di tempat yang gelap. 30 menit wajahnya putih, 30 menit wajahnya agak hitam, jangan bilang. Allahumma sholli alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami pemuda Bajeman, mohon maaf sebelumnya, sudah saya maafkan. Saya lagi jomblo. Wow. Bagaimana konsep memilih pasangan hidup menurut syariat Islam? Yang pertama, kalau kamu laki-laki, lihat dulu wajahnya. Yakinkan dia soalnya sekarang banyak laki-laki mirip seperti, karena dia sudah dipermak ikut kontes lady boy. Wajahnya lady, kakinya tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena 4. Yang pertama liha, karena dia kaya. Kalau ada di sini perempuan, lihat cincinnya ada 1, yang ini cincinnya 3, pilih yang 3. Bukan kata saya, hadis nyatakan begitu. Liha. Yang kedua walihasabiha, karena keturunan. Yang satu darahnya merah golongan A, yang satu darahnya biru, pilih yang mana? Jangan yang biru, payah nyari donatur. Anak kiai, anak ulama, bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di. Yang ketiga walijamaliha, karena cantik. Kalau dia minum kopi kelihatan mengalir. Itu makanya perempuan cantik disuruh pakai cadar. Supaya apa? Supaya supir angkot nggak tabrakan di pinggir jalan. Yang keempat, fazfar bidzatiddin, lihatlah agama. Tapi jangan lupa ada catatan di ujung, fazfar bidzatiddin taribat yadaka, kalau kau lihat agamanya maka engkau akan selamat. Tiba-tiba datang mahasiswa menemui saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin Ustaz ceramah katanya kalau mau nikah cari 4, karena hartanya, karena keturunannya, karena nasabnya, karena cantiknya, karena agamanya. Betul. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Tolong nanti sebelum diupload yang bagian ini jangan diupload, dipotong, takutnya didengar orang rumah.
Pak Ustadz, saya ini orangnya nggak dipercaya orang. Jangan minang perempuan petantang petenteng kepedean datang sendiri. Assalamualaikum Bapak calon mertua, apa kabar? Tentu ada adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, betul? Ajak Ustadz Muhammad Hasan, ajak Kiai Ahmad Fauzi Tijani, jangan ajak Pak Bupati, beliau sibuk. Nanti mereka yang akan berikan muqaddimah untuk nanti. Kamu siapa? Berani-berani sini mau minang anak saya. Tapi kalau kamu bawa Kiai, oh ada Pak Kiai, assalamualaikum Kiai. Saya Kiai, motor sekelangkong Kiai. Jadi bawa backingan, jangan sendirian. Nah, ini salah satu cara. Tapi yang terpenting di antara semua adalah yakinlah bahwa langkah rezeki, pertemuan, jodoh adalah kuasa Allah Subhanahu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan karena Ustadz Somad bilang langkah rezeki, jodoh, pertemuan, kuasa Allah. Pas ditanya, kamu udah usaha, serahkan pada Allah. Mana tahu nanti ada anak ibu, ketika ditanya jodoh, kamu kok belum nikah juga? Katanya Ramadan, udah lewat 3 kali kok masih bangunnya pakai dibangunkan mercon. Terus dia jawab sesuai dengan ceramah Ustadz Somad, langkah rezeki, pertemuan, jodoh, kuasa Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia nanya, ada makanan siang mak? Kuasa Allah. Mesti ada usaha, tapi bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, aku memandang kalian bukan sebagai objek. Kalian adalah adikku, kalian adalah anakku. Jangan pacaran, karena kalau nanti kalian dibawa pakai motor, ngebut, masuk angin, gembong, yang rugi laki-laki apa perempuan? Akad nikah, majelis yang paling sakral, paling suci, mestinya adalah majelis yang paling bersih. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Haru orang tua. Sekarang banyak orang tua mengakadkan anaknya dalam keadaan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, habis akad ini jangan datang sekali lagi. Syukur kalau calon mertuamu petani, syukur kalau calon mertuamu ustadz yang sabar. Bayangkan kalau calon mertuamu tentara, sepatunya coba lihat, tentara soleh naik ke karpet nggak pakai sepatu. Allahumma sholli ala sayyidina. Apakah harus dimandikan ulang? Apa ceritanya ini? Di belakang nggak ada, kecuali ada tulisan. Di belakang tulisannya Yayasan Pesantren Darul Hasan 17 Mei 2022. Kenapa tiba-tiba ada mandi ulang? Orang meninggal untuk kedua kalinya di hari yang sama. Meninggal dia, habis meninggal dimandikan, setelah dimandikan dikuburkan, habis itu dia ngetok, belum mati, belum mati. Habis itu dia bangun lagi ke atas, habis itu setelah makan siang mati. Apakah dia dimandikan lagi atau enggak dimandikan? Maka dimandikan lagi. Kenapa? Karena mati itu cuma 1 kali. Terus kematian yang pertama tadi itu apa namanya? Gladi kotor. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Merasakan mati sekali. Lalu mati yang pertama tadi itu apa? Mati suri. Maka kalau ada orang meninggal, pastikan bahwa dia benar-benar mati. Keluar surat mati dari rumah sakit. Jangan sampai harta warisan dibagi udah pesta, kawan hidup lagi.
Sepanjang saya tausiah baru begini pertanyaan berkualitas. Memang masyarakat Bangkalan nih ngaji, orangnya ngaji. Di tempat lain pertanyaannya enggak berkualitas banget. Ustadz Somad, bumi ini bulat apa peta? Aduh. Ustadz Somad, Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, pak kuahnya siapa ya? Aduh, capek deh. Gimana menurut Ustadz tentang jamaah tabligh? Sebetulnya yang nyebut mereka jamaah tabligh itu bukan mereka. Mereka nggak pernah nyebut dirinya jamaah tabligh, tapi karena dia selalu tabligh, menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Orang yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi itu nama perbuatannya tabligh, orangnya namanya mubaligh. Lalu kemudian orang mengatakan itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Jadi bukan. Ada juga orang mengatakan itu jamaah apa? Itu namanya jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Jenggot. Macam-macam. Ada juga yang mengatakan itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Maka ini perlu ditelusuri ceritanya. Ceritanya agak panjang sedikit. Kalau saya urutkan mungkin menjelang azan subuh. Siap? Jadi ada namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim. Maulana Qasim buat pesantren. Nama pesantrennya Darul Ulum. Apa nama pesantrennya? Darul Rumah Ulum Ilmu, rumah ilmu, didirikan oleh Maulana Qasim. Maulana Qasim mendirikan, hafal karena ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian tempatnya namanya Deoban. Deoban itu di India. Di India itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Penduduknya 1 miliar. Umat Islam memang banyak, 300 juta. Tapi saudara kita yang non muslim 700 juta. Nggak bisa sembarangan tabligh akbar begini. Kita bisa tabligh akbar ini kan karena mayoritas, betul? Kalau minoritas jangan tabligh akbar, masuk aja nggak bisa. Memang orang kalau belum move on ngisinya ceramahnya ke situ terus. Nah, lalu karena nggak bisa tabligh akbar, nggak bisa pengajian meriah begini, salah satu santrinya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ini pusing memikirkan umat. Banyak yang mabuk, banyak yang meninggalkan masjid, mau buat tabligh akbar nggak bisa. Akhirnya dia iktikaf di Masjid Nabawi, di Taman Raudhah selama 8 bulan. Akhirnya dia mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Hai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti dakwahku dulu." Lama dia termenung. Gimana dakwah Nabi Muhammad dulu? Ternyata ngetuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Diki acha. Kya hal hai artinya saya. Tiki artinya bi khair walhamdulillah. Lalu dia tanya. Jadi mereka begitu pintu ke pintu. Makanya ciri jamaah tabligh itu dia tidak model rame-rame tapi datang pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Kamu belum lahir saya sudah haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Jangan datang lagi. Besok datang lagi. Lama-lama bapak ini capek. Iyalah ayolah ke masjid. Jadi inilah asal usul dakwah, namanya Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi yang menuliskan kitab Fadail A'mal. Itulah yang dikaji. Jadi kalau kita lihat jamaah tabligh ini berkembangnya di India, mengajak orang untuk menghidupkan masjid, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Menurut saya jamaah tabligh itu sesat Pak Ustadz. Sesatnya di mana? Karena pakai jenggot. Nabi Muhammad juga berjenggot.
Nabi Muhammad berjenggot? Iya. Ustaz kenapa nggak berjenggot? Belum tumbuh. Masalah jenggot jangan kelahi. Yang sudah jenggot alhamdulillah. Yang belum jenggot nggak apa-apa. Jangan kelahi masalah jenggot. Ini banyak orang kelahi. Yang lihat temannya berjenggot, aku ngelihat kamu pakai jenggot kayak kambing. Dia emosi. Aku kau bilang kambing? Iya. Kamu nggak berjenggot kayak anjing. Akhirnya berantem hanya gara-gara bulu. Saya nggak senang dengan jamaah tabligh. Kenapa? Karena bersorban. Loh, ulama-ulama kita dulu juga bersorban. Saya nggak senang karena mereka pakai siwak. Loh, siwak itu kan sunnah. Adapun masalah iktikaf di masjid, maka dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum, supaya jangan terjadi konflik di tengah masyarakat. Paham? Ngerti? Baik. Itulah yang dapat dijelaskan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Dimulai jam 8, sekarang sudah jam 9:10. Ini sudah keluar kode etik. Karena Abdul Somad biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi botolnya malam ini beda. Tulisan botolnya barik lana. Nggak ada sambungannya, karena kalau ada nasinya pasti fima rozak tanah wakina. Pakailah produk sendiri. Barik lana adalah produk sendiri dari pondok pesantren Al Amin Perenduan sampai kemari. Sampai kalau kita minum pakai produk sendiri. Kalau belanja ke supermarket yang berbasiskan pondok pesantren, bangkitkan ekonomi umat. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Selesai. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan bubar dulu, masih ada urutan acara-acara kita berikutnya, masih ada doa, masih ada sambutan, masih ada tanda tangan prasasti dan berikutnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya intinya salat dan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mohon dukungan tidak tertib. Terus perhatian kepada para jamaah yang merasa kehilangan kunci sepeda motor ada di operator sound. Sekali lagi kepada para jemaah yang merasa kehilangan kunci sepeda motor Yamaha ada di operator Nasol. Terima kasih. Di